Ya, salam Just Talk. Gue mau bahas persaingan di Liga Inggris, 6 tim Big Six, kira-kira gimana. Dan kalian sekarang melihat gue lagi pakai kaosnya Tranmere Rovers. Oke, bisa dibeli di akunnya Mills. Kalau nggak salah bisa ya, jadi nggak harus ke Inggris. Tranmere Rovers itu main di League 2 di Inggris, sudah pakai brand dari Indonesia. Oke, kita mulai dari City dulu deh. City baru beli Grealish dan gua harap mereka bisa atau akan beli Kane, karena untuk gue kalau City beli Kane mereka akan sangat bisa bersaing dengan PSG. Oke? Dan kalau gue lihat apakah mereka butuh Kane, mereka sangat butuh satu. Scott Maguire, Aguero sudah pindah dan Gapsus nggak bisa diandelin. Nah, tahun lalu kita tahu walaupun City juara, Pep itu benar-benar harus putar otak menaruhkan siapa yang harus main di posisi striker, sehingga banyak false nine yang bermain, dari Foden lah, kadang Sterling lah, Kevin De Bruyne lah, bahkan Mahrez juga pernah tuh sebagai false nine, dan tidak semua selalu berhasil. Mereka beli Grealish pakai nomornya Aguero. Ya, gue nggak tahu. Orang bilang dia sering main di posisi 10, tapi gue lebih sering lihat dia main sebagai sayap di Aston Villa. Apakah dia bisa menggantikan Sterling? Kalau pertanyaannya itu, iya sangat bisa. Tapi apa iya lu beli pemain 100 juta untuk hanya menggantikan Sterling, sementara ada Foden, ada Ferran Torres, ada Mahrez, 4 pemain untuk di sayap kiri dan kanan. Jadi gue nggak tahu tujuannya apa, tapi yang jelas di match pertama dia main berapa, 15-20 menit itu juga mutar nggak kelihatan sama sekali. Gue pengen tahu apakah Pep ini pinter atau kepinteran dengan membeli Grealish. Gue sih in this case gue tidak setuju dengan Pep. Gue 95% setuju dengan pembelian Pep. Tapi kita lihat apakah pemain umur 25 tahun bisa bermain dengan sebuah sistem, visinya ditingkatkan, nggak hanya skill. Kalau nggak bisa pun nggak masalah, dia bisa main di wing, keluarkan skillnya, passing, udah itu aja, kasarnya itu aja udah bisa berkontribusi. Tapi apakah ia beli pemain 100 juta hanya untuk ngelewatin dan passing doang? Kalau gue bilang sih mubazir. Tapi kita lihat, dan untuk gue sih Pep, tim ini, City ini, seandainya Bernardo Silva dijual dan Eric Garcia udah nggak ada, nggak masalah, karena nggak ada Bernardo Silva, Aguero dan Eric Garcia itu nggak begitu masalah. Pemain-pemain ini kan lebih sering dicadangin. Jadi untuk gue City tetap calon kuat untuk jadi juara. Terus ke tetangganya MU memperkuat. MU itu tiap tahun keluar banyak duit loh untuk beli pemain. Tahun ini Varane, Sancho 135 total. Tapi apakah mereka cukup dengan beli itu? Sancho itu akan main di kanan, kompetitornya Greenwood. Pada saat ini gue prefer Greenwood. Mungkin Sancho bisa berkembang, bisa lebih bagus. Tapi pada saat ini ya, di tanggal berapa tuh sekarang, tanggal 13 Agustus, gue bilang Greenwood lebih bagus daripada Sancho. Cuman kita nggak tahu, kita lihat. Gue bukan paranormal, kita lihat perkembangannya Sancho. Gue sih nggak begitu impress dengan Sancho. Dia bukan pemain jelek sama sekali, nggak berbakat iya, tapi dia harus lebih berkembang, dan harganya terlalu mahal. Untuk gue sih, gue rate Sancho itu 30-40 juta lah. Tapi sayangnya Greenwood jam terbangnya berkurang dengan adanya Sancho. Dan James gue nggak anggap. Jadi kita lihat gimana Varane itu. Kita harus bertanya ya, kenapa Madrid menjual pemain yang di atas kertas memenangkan segalanya untuk Madrid hanya dengan 45 juta? Kan nggak bener itu.
Oke, apalagi jualnya ke Inggris. Iya, kalau jualnya ke Italia gue masih paham. Italia duitnya nggak banyak. Inggris kan duitnya banyak banget. Apalagi MU yang sudah terkenal dengan pembelian pemain yang overrated, 2 kali harga pasar. Kenapa cuma 45 juta? Padahal Varane udah bilang, kalau Madrid nggak setuju, gue nggak mau keluar Madrid dengan ribut. Jadi kalau Madrid nggak setuju gue pergi, ya gue nggak mau pergi. Nah, Madrid ini kan, Perez ini kan very smart untuk gue ya. Jadi kalau gue bilang, Madrid sudah ngelihat, seperti yang gue berkali-kali bilang, performanya ini menurun. Varane ini menurun performanya. Dan gue rasa fans MU juga, kalau yang sering nonton Varane juga setuju, dia tidak sehebat pada saat zamannya Ronaldo dan lain-lain. Ngepiknya itu terlalu cepat. Tapi 45 juta is worth it. Kalau gue bilang is a good buy, pembelian yang bagus. Karena kalau flop pun ya oke lah. Sejelek-jeleknya kan nggak lebih jelek dari Lindelof atau Bailey lah. Kasarnya begitu. Gue bilang sih selevel sama Lindelof. Nggak lebih bagus, nggak lebih jelek. Jadi 45 juta oke lah. Mungkin agak kemahalan dikit. It's worth it. Masih worth it lah. Cuman kita bisa lihat setelah setahun ya, baru kita bisa menilai. Nggak fair juga kalau orang masuk udah kita nilai terlebih dahulu apakah dia bagus atau jelek. Terus Chelsea untuk gue kandidat terkuat untuk bisa menyaingi Man City karena sistemnya sudah bagus dan mereka mendatangkan Lukaku, seorang striker yang musim lalu si Tuchel maupun Lampard berkali-kali mencoba. Tammy Abraham, Werner, Havertz, nggak ada yang benar-benar berhasil, atau tidak ada yang nggak jelek tapi tidak benar-benar memuaskan, tidak bisa membawa Chelsea ke level berikutnya. What do I think about Lukaku? 90 juta ya harganya kalau nggak salah. 90 juta itu nggak, way too expensive. Gue lihat dia dari sisi fisik kuat, tapi orang bilang, oh ya dia cetak berapa puluh gol. Lu kalau lihat dia, berapa peluang yang dia butuh untuk bisa cetak 1 gol. Dan mungkin dia cetak 10-20 gol untuk Chelsea, karena Chelsea banyak pemain sampingnya dia yang bisa ngumpan dengan bagus. Tidak hanya dari winger, cuma juga dari tengah. Tapi ya jujur aja ya, gue tidak melihat Lukaku ini bisa mengangkat Chelsea bersaing dengan City. Bahwa dia bisa cetak gol lebih banyak daripada musim lalu dibanding striker-strikernya Chelsea, itu iya. Jadi lebih bagus daripada Werner, daripada Kai Havertz, daripada Tammy Abraham, itu iya. Cuman 90 juta untuk naikin selevel sedikit, kalau harapannya benar-benar bersaing, gue nggak yakin. Dan gue yakin dia akan kesulitan di Chelsea. Liverpool, nah ini yang jadi masalah. Liverpool itu baru beli Konate, which is good, karena di belakang setelah 3 pemain itu cedera balik lagi, Van Dijk, Gomez, Matip, sekarang tambah Konate. Pembelian yang bagus, nggak terlalu mahal juga, tapi kita tahu Liverpool nggak pernah beli pemain mahal. Karena tahun lalu Klopp sudah memberikan kesempatan kepada Reece Williams lah, Calvin Phillips lah, bahkan Ben Davies dibeli itu nggak main sama sekali. Itu buang-buang duit. Ini yang jadi masalah dengan Liverpool. Mereka berharap beli pemain murah, terus berhasil kayak Robertson sama Alexander Arnold, dari murah lah bisa dibangkitkan. Tapi kan gue udah berkali-kali bilang, kalau gue lihat pemain-pemain muda Liverpool sekarang itu nggak ada satu yang bener-bener menonjol. Cuman yang bikin gue agak aneh, si Klopp bilang ya kita nggak butuh pemain, seolah-olah membackup pemiliknya atau manajemennya bahwa Liverpool nggak butuh pemain. Salah besar kalau gue bilang. Tahun lalu yang jadi masalah bukan hanya belakang, tapi depan yang agak mandul. Sekarang penggantinya siapa? Jota doang. Kalau satu cedera, udah tinggal Jota. Let's say Firmino cedera, tinggal Jota, Mane, Salah. Terus kalau ada yang out of form, udah nggak ada yang ganti.
udah nggak ada yang ganti, nggak bisa ngegantiin, ya. Dan itu yang jadi masalah dengan Liverpool. Untuk gue sih bener-bener aneh Liverpool tidak beli pemain minimal untuk gue, pemain tengah, apalagi Wijnaldum cabut dan Henderson mungkin tinggal setahun. Minimal pemain tengah satu dan pemain depan satu, kalau bisa dua, untuk rotasi aja. Kecuali kalau Klopp beruntung kayak 2-3 tahun yang lalu, tidak ada yang cedera, depan on fire, sistem berjalan, ya udah selesai, bisa jadi juara. Cuman ya kita nggak tahu apakah iya lu dengan 4 kompetisi bisa mengandalkan nggak ada yang cedera lagi dan semua on fire. Kita lihat. Kalau sana ya Liverpool juga salah satu pesaing. Tapi pada saat ini gue bilang Chelsea sama MCT aja. Terus Arsenal juga ini. Arsenal ini salah satu yang paling tolol gitu. Kroenke itu udah bilang oke, lu gue kasih duit. Mereka beli 3 pemain. Ben White 50 juta dibilang overrated, nggak bisa kita bilang sekarang juga. Kita lihat nanti apakah dia benar-benar kemahalan atau tidak. Cuman gue bilang Lokonga, Tavares oke, dengan harga murah, worth it. Itu smart buy untuk gue. Cuman minimal lo butuh pemain tengah, kreatif midfielder, playmaker, sama seorang striker. Mana yang dibeli? Nggak ada. Gue nggak ngerti, nggak habis pikir. Bahkan Bellerin juga di hold, mintanya terlalu mahal atau enggak. Sementara Inter bisa beli Dumfries dengan harga 15 juta. Onana 10 juta. Mau ngincer Ramsdale 30 juta, nggak habis pikir. Ramsdale itu bikin Sheffield degradasi itu karena Ramsdale. Bapuknya minta ampun. Lu jual si Martinez ke Aston Villa, walaupun Martinez emang pengen keluar karena dia pengen bermain, tapi harusnya kalau gue bilang masih bisa ditahan. Asli gue nggak ngerti pemikiran si Arteta sama Edu atau gimana. Jadi untuk fans Arsenal ya nggak usah ngarep. Syukur-syukur semua berjalan dengan benar, nggak ada cedera, keberuntungan besar, masih bisa masuk peluang untuk Champions League. Kalau nggak berat. Kalau nggak ada keberuntungan banyak cedera berat. Spurs nggak usah dibahas. Thanks for watching.